tetangga-tetangganya akan mencela dia. Dia harus tahu itu, dan itu resiko buat dia. Seperti halnya seseorang menyatakan, saya akan menjadi seorang yang soleh. Mulai dia itu menyusun agenda kebaikan dan kesolehan. Sholat 5 waktu di masjid misalnya. Begitu dia dilihat oleh tetangga-tetangganya berubah, yang tadinya malas sholat sekarang menjadi orang yang rajin sholat, tetangganya pun mulai berbicara tentang dia. Oh, sudah lain si fulan. Mulailah jadi bahan pembicaraan. Orang yang berbuat buruk akan mencela orang ini. Lah, katanya mundur. Nah, dianggapnya orang yang beribadah, orang yang rajin melaksanakan Islam, itu dianggapnya sebagai langkah mundur. Nah, celaan orang yang mencela itu tidak boleh berpengaruh terhadap diri kita. Karena yang kita lakukan itu pasti kebaikannya, sehingga celaan dia itu bukan ilmu yang merubah apa-apa. Tidaklah sebuah kebaikan berubah jadi keburukan karena celaan orang yang mencela. Kemudian setelah 6 sifat ini disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan ungkapan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas kekayaannya, ilmunya, pengetahuannya, dan seterusnya. Alim, dan Allah itu sangatlah berilmu. Antum lihat bahwa ternyata ke-6 sifat itu adalah karunia dari Allah. Ditentukannya atau dijadikannya seseorang itu bagian dari kaum pengganti, itu karunia dari Allah. Yu'tihi man yasha', Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi, itu adalah karunia dari Allah. Kebaikan, keutamaan yang datang dari Allah. Yu'tihi man yasha', Allah berikan karunia tadi kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, kita lihat bahwa hal yang demikian bagusnya adalah merupakan kemuliaan, di mana Allah itu pilih-pilih. Tidak semua orang diberikannya. Antum bayangkan kejadian ayat ini itu pernah terjadi di saat Rasulullah SAW wafat. Saat Rasulullah SAW wafat, itu orang-orang Islam begitu banyaknya yang murtad. Ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang melakukan pelanggaran lainnya, sampai para nabi palsu bermunculan, dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan tidak mau taat lagi kepada muslimin itu diungkap di mana-mana, sehingga oleh para ahli sejarah Islam disebutkan yang bertahan untuk tidak murtad itu tinggal 3 kota saja. Kota Mekah, Madinah, dan Taif. 3 kota ini saja. Yang lain murtad. Maka di saat Abu Bakar As-Siddiq tertunjuk menjadi khalifah, mulailah beliau menyiapkan tentara. Dimulainya dengan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Berikutnya memerangi para nabi palsu, dan seterusnya. Nah, sehingga para ahli tafsir menafsirkan ayat ini, di antara contoh yang pernah terjadi itu adalah kejadian murtadnya manusia di zaman para sahabat di saat Rasulullah SAW wafat.
Itu pernah terjadi dan itu adalah ungkapan dari para ahli tafsir. Dan di zaman kita pun akan terjadi atau terus terjadi atau sedang terjadi. Nah, di saat kita lihat ternyata umat ini dengan bodohnya, dengan kelemahan imannya, dengan salahnya mereka dalam memahami Islam yang benar, Islam yang lurus, maka mereka pun menjadi murtad. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi merefleksi diri kita, memperhatikan lagi diri kita. Oh, kita ini kira-kira sudah ada di sebelah mana pada ayat ini? Pantaskah orang seperti kita ini menjadi kaum pengganti? Nah, sehingga kita lihat lagi keenam sifat tadi. Apa saja yang pertama tadi? Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Yang kedua, mereka mencintai Allah. Yang ketiga, rendah tawadhu di hadapan orang yang beriman. Yang keempat, mereka bangga kafir. di hadapan orang-orang kafir. Tapi jangan salah paham, tidak membanggakan diri, tidak. Tapi yang dibanggakan adalah kemuliaan Islamnya, kemuliaan Allah, kemuliaan Rasulullah, kemuliaan kebenaran-kebenaran yang mutlak, diantaranya Al-Quranul Karim dan seterusnya. Kemudian yang kelima, berjihad di jalan Allah dalam pengertian seluas-luasnya jihad. Kemudian yang keenam, yang terakhir, mereka tidak takut kepada orang-orang yang mencela. Tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Barangkali ini yakni sekelumit atau sedikit dari apa yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa jadi bekal kita untuk membentuk sebuah persepsi, dan dari persepsi tadi nanti akan lahir paradigma yang benar di diri kita dalam memandang kepada kehidupan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali dibuka pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi setelah azan. Setelah sholat. Iya, setelah azan. Setelah sholat ada.